Pemirsa, Kementerian BUMN menegaskan tetap fokus pada upaya penyelamatan maskapai nasional Garuda Indonesia. Opsi memakai maskapai Pelita Air untuk menggantikan Garuda masih dikesampingkan. Penyelamatan maskapai nasional Garuda Indonesia dari ancaman kebangkrutan akibat utang masih terus dilakukan. Kementerian BUMN menegaskan pihaknya masih berupaya melakukan negosiasi ulang dengan para lessor terkait piutang Garuda Indonesia yang nilainya mencapai 70 triliun rupiah. Dengan cara bernegosiasi tersebut, Garuda Indonesia diyakini akan tetap hidup tanpa disuntik penyertaan modal negara. Hanya dengan cara negosiasi inilah, dengan yang pemilik piutang gitu ya, terhadap Garuda itu yang kita harapkan. Dan kalau ini berhasil, maka Garuda akan tetap bisa jalan gitu. Soal opsi mengenai Pelita itu nantilah ya. Yang utama itu sebenarnya adalah kita sekarang ini berusaha terus berjuang dan untuk bisa bernegosiasi dengan para lessor gitu ya. Pihak-pihak yang memiliki piutang dengan Garuda, itu yang utama. Sementara mengenai opsi Pelita Air yang diisukan akan menggantikan Garuda Indonesia, Kementerian BUMN menyatakan hal tersebut belum menjadi fokus utama Kementerian BUMN sebagai pemegang saham mayoritas. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan. Ya, untuk membahas mengenai upaya penyelamatan maskapai nasional Garuda Indonesia, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Peter Abdullah, Direktur Riset Center of Reform on Economics, CORE. Selamat sore, Pak Peter. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Peter, untuk krisis keuangan yang sedang melanda Garuda Indonesia, pandangan Anda seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya permasalahan di Garuda ini sudah cukup lama ya. Dan Garuda ini ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga pula ya. Sebelum pandemi, kondisi Garuda itu sudah terpuruk, dan karena pandemi ya, jangankan maskapai penerbangan yang sedang terpuruk, maskapai penerbangan yang sehat-sehat pun di luar negeri seperti Singapore Airlines itu juga harus mengalami tekanan yang luar biasa akibat dari pandemi. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana kondisinya Garuda ketika sedang mengalami keterpurukan, juga dihantam oleh badai pandemi, di mana jumlah penerbangan itu turun sangat drastis, bahkan sempat tidak terbang. Oleh karena itu, saya kira permasalahan yang ada di Garuda sekarang ini memang harus dilakukan secara khusus ya, karena memang kondisi di Garuda benar-benar saya kira membutuhkan perhatian yang sangat serius. Baik, dalam sepengetahuan Anda, Pak, seberapa parah sebenarnya krisis yang dialami Garuda? Nah, ini yang menarik ya. Sebenarnya kita sebagai orang awam saja misalnya, tentunya pasti akan bertanya-tanya. Karena Garuda itu adalah yang maskapai penerbangan kita yang terbaik ya. Pilihan penerbangan bagi semua masyarakat Indonesia, kalau boleh memilih, pasti akan memilih untuk ikut terbang bersama Garuda. Terbang bersama Garuda itu adalah sebuah kebanggaan ya. Kalaupun masyarakat kemudian tidak memilih terbang bersama Garuda, itu dikarenakan pilihan harga. Karena memang harga tiket penerbangannya Garuda jauh lebih mahal dibandingkan penerbangan-penerbangan lainnya. Bukan karena jelek penerbangannya, justru karena kualitasnya yang bagus, Garuda itu sangat bagus, tetapi harganya mahal. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana mungkin penerbangan yang begitu baik, maskapai yang begitu baik, ya, harganya begitu mahal, tetapi kemudian terpuruk. Nah, persoalan yang muncul ya, jadi adalah Garuda ini bukan persoalan di operasional penerbangannya, tetapi lebih dikarenakan salah urus, salah manajemen terkait dengan keuangannya. Terbebani oleh beban hutang yang begitu besar, yang diawali oleh kesalahan perencanaan pengelolaan keuangan. Termasuk juga persoalan-persoalan yang tanda kutip. Jadi ada histori manajemen keuangan yang kurang baik di masa lalu, begitu ya, Pak? Itu cukup panjang. Ya. Persoalan itu sudah terjadi sudah cukup panjang, yang kalau kita rujuk ternyata diikuti juga dengan kasus-kasus skandal korupsi yang melanda di penerbangan ini. Artinya
kalau seandainya persoalan keuangan ini bisa diselesaikan, Garuda ini sangat mungkin untuk kembali terbang tinggi, Oke. menjadi kebanggaan kita bersama. Baik, Eh, Pak, kalau bicara tadi mengenai bagaimana upaya kita untuk bisa menerbangkan kembali Garuda begitu yang menjadi kebanggaan kita bersama, apa upaya penyelamatan yang mungkin bisa dilakukan untuk menyelamatkan maskapai BUMN ini, Pak? Sebenarnya banyak opsi, ya. Opsi yang eh, paling gampang ya tentunya adalah suntikan modal, ya. Tetapi kalau kita melakukan suntikan modal, ini pasti akan banyak sekali pro cons-nya, ya. Kritik pasti akan banyak yang ditujukan kepada pemerintah. Tetapi sebenarnya itu yang paling mudah, ya. Ya, mudah dalam artian kalau seandainya pemerintah punya Ya, uang, tapi memang tinggal tambahin faktanya uang, beres. PMN tidak memilih Garuda untuk bisa untuk Iya, menyuntikkan dana ya, Pak? persoalannya adalah ya pasti akan dipertanyakan. Ini kan perusahaan, apalagi Pak Jokowi kemarin sudah mengkritisi BUMN-BUMN yang bermasalah jangan menjadi beban pemerintah. Ya. Nah, tapi ini kan sebenarnya adalah kebanggaan dan punya potensi besar. Ya. Oleh karena itu, kalaupun tidak dari sisi kucuran dana dari pemerintah, saya kira masih ada opsi yang seperti tadi yang sudah disampaikan oleh staf ahlinya Kementerian BUMN, bisa dilakukan negosiasi dengan, karena persoalannya kan ini berawal dari persoalan utang. Oke. Beban utang yang terlalu besar. Jadi ini bisa dinegosiasikan, bisa dilakukan restrukturisasi utang, ya, yang kemudian dengan menghilangkan beban utang ini, maka Garuda itu bisa beroperasi secara normal lagi. Oke. Dan ketika dia tidak dibebani dengan utang, maka dengan fokus kepada penerbangan-penerbangan yang menguntungkan bagi Garuda, maka Garuda ini akan bisa mencicil, ya tanda kutip, mencicil semua kewajiban-kewajibannya dan bisa tumbuh lagi menjadi maskapai penerbangan yang sehat. Saya masih sangat yakin bahwasanya krediturnya Garuda itu akan bersedia untuk melakukan restrukturisasi kredit, restrukturisasi utang terhadap Garuda. Kita akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami pemirsa di MNC News.